Selamat siang, perkenalkan saya Irma Santiloli dengan NIM 2004-2019 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu dosen Yulia Hanuselina, SIP, MAP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia didefinisikan sebagai pendekatan strategis dan koheren untuk pengelolaan aset paling berharga yang dimiliki organisasi, yaitu orang-orang yang bekerja di sana, yang secara individual dan kolektif berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang-orang tersebut. Pendekatan yang pertama yaitu HRM atau Human Research Management. Apa yang dilakukan oleh Human Research Management? Pengertian dari Human Research Management itu sendiri adalah cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada dalam perusahaan. Sistem tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Tidak hanya itu, Human Research Management memiliki tugas yaitu mendesain sebuah sistem human research dengan harapan hal tersebut dapat diaplikasikan dalam industri-industri yang berkembang. Selain itu, Human Research Management atau yang sering disingkat dengan HRM merupakan suatu metode yang dibentuk untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Sistem ini diciptakan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja setiap individu secara efektif sehingga tujuan dari cita-cita perusahaan dapat tercapai. Human Research Management ini secara sederhana merupakan pemanfaatan keahlian karyawan sesuai dengan bidang yang dikuasai dan menempatkannya pada posisi yang tepat. Sehingga nantinya diharapkan karyawan yang ditempatkan pada sebuah posisi dapat berperan maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati. Untuk itu, adanya Human Research Management memiliki tujuan yang telah dipilih menjadi 12 tujuan kebijakan, yaitu yang pertama, mengelola sumber daya manusia sebagai aset yang paling penting untuk keunggulan kompetitif organisasi. Yang kedua, menyelaraskan kebijakan Human Research Management dalam kebijakan bisnis dan strategi perusahaan. Yang ketiga, pengembangan kebijakan sumber daya manusia yang sesuai dengan prosedur dan sistem yang ada dalam perusahaan. Keempat, membangun sebuah organisasi yang sederhana dan lebih fleksibel yang mampu merespon lebih cepat terhadap perubahan. Yang kelima, mendorong kerja tim dan kerjasama melintasi batas-batas internal organisasi. Yang keenam, membuat filosofi berorientasi pelanggan yang kuat di seluruh organisasi. Yang ketujuh, pemberdayaan karyawan untuk mengelola pembelajaran dan pengembangan diri mereka sendiri. 8. Pengembangan strategi penghargaan yang dirancang untuk mendukung budaya berbasis kinerja. 9. Meningkatkan keterlibatan karyawan melalui komunikasi internal yang lebih baik. Yang ke-10, mewujudkan komitmen karyawan yang lebih besar untuk organisasi. Yang ke-11, meningkatkan tanggung jawab sesuai garis manajemen untuk kebijakan sumber daya manusia. Yang terakhir atau ke-12, mengembangkan peran manajer sebagai fasilitator. Selanjutnya, fungsi dari Human Research Management. Beberapa fungsi dari Human Research Management yaitu Job Analysis and Design, Recruitment and Selection, Training and Development, Performance Management, by Structure. Pembahasan yang kedua yaitu pendekatan HCM atau Human Capital Management. Konsep Human Capital Management muncul karena adanya pergeseran peranan sumber daya manusia. Konsep ini muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan intangible asset yang memiliki banyak kelebihan. Konsep utama dari human capital menurut Becker adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya, namun merupakan modal atau kapital yang
yang menghasilkan pengembalian atau return dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Adapun tugas dari Human Capital Management yaitu lebih berfokus pada karyawan, yaitu rekrutmen, onboarding, training, and development, mempertahankan karyawan, menilai kinerja karyawan, dan mengolah data. Peranan penting Human Capital Management. Terdapat korelasi langsung antara peningkatan human capital dengan kesehatan fiskal suatu organisasi. Investor Responsibility Research Center Institute and Harvard Law School dalam studinya menemukan hubungan yang signifikan antara kebijakan sumber daya manusia dan hasil keuangan suatu organisasi. Kesimpulan yang mereka buat menunjukkan korelasi langsung antara kinerja sumber daya manusia dan kinerja keuangan. Menginisiasi mereka untuk merekomendasikan sumber daya manusia ke dalam investasi dan metrik. Spesialis mengatakan bahwa 40% perusahaan mengaku gagal memaksimalkan pertumbuhan karena tidak berinvestasi dalam sumber daya manusia. Jika Anda berada dalam situasi ini, maka yang paling Anda butuhkan adalah pendekatan human capital. Pembahasan yang ketiga yaitu persamaan dan perbedaan antara kedua pendekatan. Yang pertama persamaannya yaitu Human Capital Management dan Human Resource Management menyediakan fungsi dan kemampuan untuk pengelolaan sumber daya manusia dalam proses otomatis dan memberikan suatu sumber informasi bagi karyawan berupa sistem administrasi karyawan, rekrutmen, talenta manajemen. Perbedaan antara Human Capital dan Human Resource Management. Terdapat 3 aspek perbedaan yang paling menonjol dari sudut pandang, fokus, dan ukuran. Yang pertama, sudut pandang. Human Resource Management memandang karyawan sebagai sumber, akan habis jika dipakai terus. Sedangkan Human Capital Management memandang karyawan sebagai aset, dapat diperkaya dan memberikan keuntungan. Yang kedua, fokus. Human Resource Management memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan karyawan termasuk kesejahteraan, sedangkan Human Capital Management pengembangan sumber daya manusia agar nilainya semakin bertambah dan dapat berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga, ukuran. Human Resource Management hanya berfokus kepada hasil kinerja karyawan tanpa analisis mendalam demi perkembangan perusahaan. Sedangkan Human Capital Management mengutamakan analisis perkembangan sumber daya perusahaan. Pembahasan yang keempat yaitu pendekatan pengelolaan sumber daya manusia yang digunakan di Indonesia. Pendekatan pengelolaan sumber daya di Indonesia menurut saya yaitu Human Capital Management, di mana Human Capital Management lebih mementingkan karyawan juga memiliki analisis mendalam demi perkembangan sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini, kiranya bisa menambah wawasan dan pengetahuan siapapun yang menonton dari video ini. Sekian dan terima kasih.